Selamat sore. Wih, ada yang jatuh. Wah, baru jatuh nih. Aku dapat satu, Bang Piko. Puang mani. Ya, nih telur boyo. Wah, lumayan. Sangat produktif dan menarik isinya juga. Laku ini guys. Berapa kira-kira di sini, Bang Piko? 150 150 per kilo ya? kilo. Wow, di kebun ya? Jadi konsumen bisa lebih dari Wow, mantap ini. laris dan produktif. Dan rasanya nggak mengecewakan ya? Dan ini saya bilang tuh tadi sudah dua musim. Dua Tiga musim. sekarang Dan terus-terusan. dibeli. Wih, ini pohonnya nih. Wih, ini nih gak ada 2 pohon. Sayang hujan, kita harus mengiup. Lari. Kita nggak jodoh kalau ngonten hujan terus. Nih. Selamat sore. Assalamualaikum. Kita lagi di kebunnya Mas Dok di Tajinan. Udah setahun nih nggak kesini. Kita tengok yuk. Ada bareng kita nanti pekebun dari Sulawesi dan pekebun dari Lombok, Dr. Maliwana. Kalau Ini dokter ketemu dokter. ini dokter nangka ini. Nah, jadi kita lagi mempertemukan 2 dokter di ranah yang berbeda. Udah pruning ternyata. Ini udah pruning, selesai panen, jadi ya tinggal yang kucing-kucing tidur sama kucing malas tidur. Nih Emdur. Assalamualaikum. Jadi bisa diam-diam hilang dulu. Diam-diam ngilang ini. Mindik-mindik. Enggak tahu. Enggak ada suaranya. Wah, ya saya udah teriak-teriak. Ya Pak, sehat. Sambutannya segitu banyak ini. Wah, Bang. Suguhannya. Inilah ya. Dan setiap buahnya varietasnya berbeda. Wow. Ini canggihnya di. Ini beda jenis ini. Iya. Wow. Biasanya datang ke kebun durian kan musangking aja atau oci saja. Itu apa nih, Bang? Emdur. Weh, ini yang punya nih. Ini yang punya nih. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Ini ada berapa jenis? Ini Mas Dok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mungkin. Wih. Luar biasa. Ini dalam satu kebun. Satu kebun. Wih. Monggo. Hasilnya lebih banyak lagi. Gitu ya. Ini ya, sama Mas Dok sana loh. Dokternya sama dokter gitu. Gitu. Biar lebih deket ke dokterannya gitu. Kenal Abraham. Dokter Abraham jantung. Tipikal durian Jawa ya. Ini si ketan. Wih. Ketan. Ya. Warnanya memang Bisa. begitu, Ini bisa Kayaknya golden lebih- sebenarnya. lebih Aslinya mau tak pikir putih dia ketan itu karena Ikan banyak. Mas. Ketan itu karena tekstur. botak. Ini botak. Ini apa nih? Ini yang kesini. Oh, anu. Ini sutra manis. Sutra manis. Ini Botak juga. Enggak, botak. ini kayaknya Kio ini, bukan. Emdur. Oh, kionya ada. Emdur. Ambilin kio. Emdur. Kio dulu. Ini enggak tahu ini durian. Kayaknya mau gaya rindu. Oh, wih, ada rindu. Jabrik rindu ada di sini guys. Ya, ini kulitnya tipis banget harusnya. Tapi kok berat. Kayaknya buat cuma satu ini soalnya. Iya. Oke. Kadang kan enggak perform satu. Satu aja Susah. Lumayan beratnya ini, Bang. Berat ini. ukurannya. Berat. Ini nih apa nih, Mas Dok? Ini kundur. Kundur. Durian dari Oh, kundur. yang dari Itu kundur soalnya. seleksi itu ya. Ada jenis kundur di sini. Koleksi Yayasan Durian Indonesia. Ini KM. Enggak gitu. Kio ini. Oh, ini Kio. Kio dari Trenggalek. Tapi berat juga nih. Waduh. Bahaya nih.
Takutnya mbak mati. Iya, nggak berat. Ya moga-moga aja lah masih bisa. Kalau varietasnya banyak itu ya karakternya banyak juga. Banyak ya. Jadi keseragamannya itu agak lebih sulit. Jadi mungkin treatmentnya juga harus agak beda. Tapi itulah. Kesulitannya apa sih Bang? Bang, apa Mas Dok? Karena macam-macam ini kan karakter pohon waktu bunga, Nah, waktu itu juga beda ya? beda fase-fasenya. Oh, Jadi gitu. kalau beda-beda itu nggak enaknya. Kita kan mumpuk kalau luas kan susah ya merhatikan satu-satu ini fasenya ini harus masuk ini kan gitu idealnya. Tapi kalau macam-macam kan pas beda fase ya beda. Beda keperluan, Beda keperluan beda harusnya. nutrisi, settingan nutrisinya. Jadi nyetingnya malah jadi satu-satu ya Iya, jadi perhatiannya. Ya ini menjadi PR yang Penyerbukan nggak akan mempengaruhi ini. Nah itu udah nyoba berapa enggak. Kalau penyerbukan rasa enggak cuma senia efek senia maksudnya dia mbahnya bentuk fisik aja. Kalau anu kayaknya nggak kepanga isi apa rasa enggak nggak pengaruh ya? nggak pengaruh rasa. Bentuk sangat kepengaruh. Lebih ke Lalu fisik. Tahun lalu saya nyoba nih. botak yang di ini musangking, ini apa yang kempes? Itu bukan ngikut karakter pohonnya, Bukan. karakter yang Ada yang sedikit dia berubah. Nih, mantap. Kuningnya lumayan. Ini apa ya? Kundur. Oh, kundur. Kundur. Salah satu cari kundur. Yang seleksi. Ini di foto dulu. Wih. Ini Trenggalek punya nih. Rindu. Rindu, aku rindu. Lama tak bertemu. 30. Wih. Bulat-bulat semua. Durinya nih bener-bener gede-gede banget. Si gondrong, jabrik. Monosomo. Ini buah keberapa Mas Dok nih? Pertama. Pertama ya. Buah pertama. Rindu untuk yang pertama kali. Jangan sampai ketemu pertama dan yang terakhir ya. Ya. Beda, dia dominan manis saja. Kalau nanti si Rindu tidak bagus nanti akan di-TW sama Mas Dok. kenapa namanya ketan? Karena rasanya kayak ya kalau di Jawa kalau lengket, kalau kuning. Aduh Bang, kakiku Bang. Durian kunir, kecil, mericau. Bulat kecil mico. Ya sesuai bentuk Besar, kayaknya. lonjong, bajul. Bajul. Dia tapi teksturnya memang enak loh. Apa? Ya itu lengket-lengketnya itu. Iya. Semuanya kayak gitu. Ini durian yang ketebalannya melebihi dari 2 cm dan kulitnya sangat tipis, betul tipis. sangat tipis dan awet bisa seminggu. Betul. Sampai ini yang buka bingung ini, nggak ketemu alurnya ini. Kayaknya baru ketemu Rindu jadi kayak. Emang gini, Bro? Agak oranye gini. Iya. Ini. Kemarin nanti dibawa aja. Ya. Ini ketan Bang ya, Ketan. ketan durian. Hmm. Ini durian ketan, bukan ketan durian. Wih, Topel kan. wah ini Rindu. kayaknya Jatuh hari ini ya? Juga udah Lama ini. nggak langsung, tapi memang kurang. ya memang buah satu, buah pohonnya masih kecil, nggak bisa. Tapi karakternya Tapi selalu karakternya sama. tipis kulitnya. Yang kita makan juga dulu kayak gini kayaknya. Iya. Iya. Sulit karena tebel banget. Nih, oke, betul sekali. Bentuknya memang khas banget. Ini cocok jadi keripik. Ini anu ya. Itu kan betul ya ini. Kalau ini rindu valid ya. Ya valid ini, rindunya valid ini. Nggak bisa dicolong luar. Ini udah bener fix ya. Dalamnya sangat khas. Fix banget. Tapi memang ada masalah di kulit, kayaknya pernah dientup lalat buah. Wah, iya. Ini. Sayang sekali. Nih ada dari Pulau Kundur. Trenggalek. Ini Trenggalek.
Ini dari Wonosobo ya, ketan ya. Wonosobo. Ya, ketan. Sutra manis. Sutra manis. Bangka. Ini Bangka series. Bangka. Jadi di sini tuh semua series ada. Nah, Bangka series, Aceh series. dan ini Indonesian apa namanya museum ya? Iya. Aduh, ngeri. Ada berapa varietas Mas Dok dari Indonesia sendiri? Indonesia 100 aja. Gila, gokil banget. Soalnya Bangka itu 40. Bangka sendiri nih, orang-orang Bangka ini harus bangga nih, Mas Dok ini sudah mau menampung 40 varietas cuma-cuma untuk diuji adaptifkan ya. Yang udah berbuah apa aja Mas Dok? Tembaga, Botak. cumasi, botak, Kotak, Hiu. Sorry. Katon. Katon. Ya, yang mirip kanyau. ini terus kompeng, kompeng. Wah. Di usia 6 tahun. kurang. Kurang. Kan bibitnya kecil dulu, Oh, datangkan gitu ya. dibesarkan dulu. Ini dia. Sutra emas. Sutra Kelihatannya Sedikit mengingatkan lembut. Sutra manis. Lembut kayaknya. Harusnya. karakter aslinya mirip cuma sih enggak? Enggak, Rasa. dia manis. Lebih manis saja. Manis ya. Oh, Sutra manis. Dia satu seri citra manis, sutra manis, strong manis. Oh, nama yang punya kayaknya si manis ini. Karena induknya ini sutra manis, anaknya citra manis, Oh, berseri. anaknya lagi strong manis. Oh. Nanti keluar terakhir si manis. Nih. Ya. Sebenarnya lumayan ini, agak-agak. Harusnya, tapi ini memang dia jatuh nggak harum. Jadi tak Oke, peram oke, dulu. oke. Karena buah satu-satunya. Satu-satunya. Ya, Ini ketan yang sama. nih. Biasanya belah nangka, sekarang belah duren. Iya loh. Ini apa namanya? Ada Nah, dia belum kuning, Oh, tapi iya. lumer. Lumer ya. Dan pasti lumer. Ini Pasti kayak enak. tahun kemarin kayak gini Mas Dok ya. Ini lebih bagus. Lebih tahun bagus ini. ya. Tahun ini lebih bagus. Oke. ini sudah mulai. Ini dari Malaysia, guys. Nggak kuning kayak ini. Emdur. Kalau introduksi itu gampang dibuka ya dibandingkan lokal kita. Enggak juga sih, ada Ini beberapa seri. kebetulan apa namanya? Yang dominan, yang muncul dominan gennya malah di 24-nya. Warna dari warna. oke. Jadi kan dia terdiri dari dua induk, D2 yang untuk warna dan D24 untuk rasa. Kawinan Bang ya? Perkawinan. Oke. Kahwin ternyata. Hasil kahwin. Cross pollination antara D24 dengan D10. D10. Oh, yang ini D10. D10. Bukan D2 ya? Bukan D10. Ya, 10, D10 ternyata. Dia kan serinya Mardi Mardi. di berapa itu? Apa M Dur 7988. Ada 3 kan? Mardi itu siapa nih Mas Dok? Mas Mardi. Empat Mardi. Pak Mardi tetangga saya. Mardi itu Badan Riset Malaysia. Oh, luar biasa. Mereka sudah mengeluarkan banyak kayaknya. Iya. Jalan. Jalan ya risetnya. Ini dia. Si botak dari Bangka. Ini buahnya besar. Memang jumbo. Ini pohonnya ya. Nih. Tangkainya panjang. Nih, pohonnya. Kalau daunnya ya mirip-mirip lah sama si yang lagi viral-viral itu. Super tembaga kayak gini lah kurang lebih. Tapi rata-rata daun Bangka mirip-mirip Mas Dok ya. Tergantung serinya. Tergantung seri juga. Ternyata Oh. punya keragaman genetik yang tinggi. Hmm. Ada yang kayak persis kayak Thailand style. Oke. Mirip bawor, mirip kanyau ada. Ada yang sangat lokal kita, lokal Jawa sekali itu ada. Jadi Wow. macam-macam. Ada yang bahkan tidak mirip durian, maksudnya mirip karakter durian daun. Oh, karantungan gitu ya. Lengkap mereka. Iya, karena di sana tuh masih ada durian daun. Ternyata. Mirip Sumatera kan. Bukan Mas. Wih, dibuat mas bentar, sebentar yang makan siapa? Bang Biko yang makan lah. Ini kan kelas-kelas manis-manis Bang. Ini nggak kelas berat ya. Pokoknya kalau Bang Biko jangan bukain tuh packing sama oci itu aja lah. Enggak ada.
puang manis habis. Ada habis. Jadi puang mana itu awal apa akhir musim Bang Dok? Di sini. 2 kali mas. 2 kali Lu kan? 2 kali. 2 kali ke Kebun gua juga dia. 2 kali. Gila. Nyusul dan Unik ya. Wah, kalau ditanam banyak gimana nih Mas Dok? Kira-kira menguntungkan atau enggak nih? kalau enggak sebenarnya ada bagusnya cuma sekali aja kan. Oh, gitu. Kalau yang berdua rata-rata nggak perform, apalagi kena hujan. Oke. Kalau saya suruh milih mungkin sekali aja tapi banyak. Perawatannya juga lebih mudah sebenarnya. Lebih gampang ya. Iya, iya. Dan gampang perform. Nah, Oh, kalau pemane gampang. gampang ya. Pemane gampang. Kelebihannya puang mana itu memang sejak buah pertama dia sudah perform. Oh, gitu ya. Dia tidak butuh tua pohonnya itu enggak. Dia mirip sama musangking dan oci. Oh, Cepat perform, cepat produktif. cepet produktif. Nah, di buah pertama udah banyak. Berarti daripada nanam bawor mending nanam buang mane. Pengalaman sementara begitu. Oh, gitu ya. Kita kan baru panen 2 kali ya. Iya. 2 tahun jadi laku dia. Wih. Ini dia yang pernah viral di tahun berapa, Bang? 2019 ya? 2000 ya. Bahkan sebelum itu. Sebelum itu ya? Dia mulai dinaikkan 2016. Oh iya, 2016. Pinang. Oh iya, saya masih di kolam itu. Ya, ini bibit generasi awal. Ya, ini yang pernah viral dan dulu bibitnya harganya kalau nggak salah 500 atau berapa itu. Wih, Mahal dulu kan. mahal sekali. Baru masuk ya. Karena digadang-gadang menjadi salah satu durian yang bisa mendampingi oci sama musangking ya. Tapi setelah panen ternyata lebih menonjol di manis, Bang ya. Manis. 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 Kol. Manisnya. Montong, tapi manis. Nah, ini dia. Ada beberapa seri yang siap diincip. Kameranya bagus. Ya? Itu musangking kalau musangking. Ada puang mani ternyata. Masih ada sisa-sisa. Sisa, Kayaknya di dalam masih banyak nih, Mas Dok. Oke. Mudah Gion. Nih, Bang Piko lagi buka puang mani. Telur boyo. Mudah banget deh. Coba buka. Ini durian sejuta nama. Eh, Kalau waktu nggak musim di Malaysia masuk dari Thailand disebut sebagai udang merah. udang merah juga ya dikatakan. Gadang. Hmm. Disebut udang merah. Pernah ada yang nekat menjualnya sebagai musangking juga. Oh gitu. Padahal nggak ada mirip-miripnya. Tapi pengalaman tahun ini yang Wih, berbuah di dekat musangking rasanya jadi mirip musangking. keren juga warnanya ya puang mani. Wah, Harusnya lebih kuning. harusnya lebih oranye gitu ya. Agak oranye gitu. Sebenarnya lebih besar. Lebih besar ya. Besar kok, ya, bisa. Oke, mantap. Dari warna Segini orang udah pernah. tertarik. Nah, Karena lebih kuning ini juga. mantap. Ini puang mani. Kita lihat Mas Rudi lagi berjuang. Ini durian apa, Mas, yang dibuka ini? Durian musangking tapi tinggal Tinggal Akhir sisa-sisa. sisa-sisa. Nggak tahu bagus. Oke. Mudah kan? Ini baru jatuh ya? Baru. Baru. Oke, ini. Ceritakan, Bang. Ini ceritakan. Oh, cerita Bang. video tadi? Oh, video. Oh, tapi kan mau dipoto. Oh, foto. Mau foto. Oke, foto dulu. Oke, 1 2 cekrek. Oke, nah nih. Bisa diceritakan ini, Bang. Wah, ceritanya panjang. Kok banyak sekali ada durian-durian di atas meja ini. Saya cerita sebagai pengunjung ya. Pengunjung Ya, ya. yang punya kan beliau ini. Tapi saya sebagai pengunjung, kalau saya sebagai pengunjung kebun durian, penyuka durian itu senang berkunjung kalau varietasnya banyak seperti ini. Begitu ya. Ya, seperti yang biasa kita lakukan ke Pinang, ke Malaysia itu kan pengen nyoba berbagi varietas ya. Oke. Rasa ingin tahu, terus rasa yang berbeda-beda itu terpenuhi di sini. Jadi nggak bosan satu jenis saja. Tapi di sini juga memang tetap menanam jenis komersil kayak musangking dan oci tetap ada. Tapi yang di luar itu nih, koleksi dari berbagai negara, dalam satu negara berbagai daerah ada di sini. Ini seperti contoh ikan mas, ini dari Pinang, ini dari Bangka, si botak, ada puang mani dari Thailand,
ada ketan dari Wonosobo. Bayangkan, wah sana kemari tuh segala penjuru. Ada Wah. kundur, banyak sekali. Dari Kundur, dari Malaysia ada Emdur lagi. Lokal Jawa Timur. Jawa Timur itu ada Trenggalek itu. Si Dari apa namanya Rindu ya. Anggap sekali. Ada Silangan bahkan. Wih. Jadi seru lah ya kalau bisa menikmati durian berbagai jenis seperti ini. Ih, ini apa ini? Oci dong. Ini lokal, ini lokal. Lokal. Semua lokal. Lokal. Ini lokal tetangga. Wow, kelihatannya ini paling menarik dan eksotis dari sisi warna itu ya. Dan kalau saya pribadi bilang untuknya hebat sekali. Kenapa? Passionnya sama jenis durian itu belum pernah tak lihat di orang lain gitu. Iya, Belum ada iya, yang iya, alasan iya. kenapa? Setiap jenis ini butuh biaya yang sama dengan yang ini. Oh, Sedangkan sebenarnya yang ini yang menghasilkan uang itu kita harus kita harus objektif. Yang menghasilkan uang terbesar tuh yang ini. jadi ini si Oce ini yang bisa menghidupi ini. Betul. Waduh, berarti rugi dong hidupin ini, Mas Dok. Nah, Kalau dibilang rugian enggak ya kan, hobi itu kan di sini. Oke, ini ngomong hobi ya. Hobi. yang punya hobi yang mampu merelakan ini kan bisa diganti, ini contoh Iya. ya ini bisa digantikan dengan ini. Oke. Kalau maksudnya biayanya sama, hasilnya berbeda, tapi karena kecintaannya beliau ini ya tetap aja dipertahankan begini. Ini Pak Prabowo dan Menteri Pertanian Pak Amran ini perlu terima kasih sama Mas Dok ini sudah mewakili lembaga pertanian atau dinas pertanian atau Kementerian Pertanian mampu mengkoleksi berbagai macam durian dari berbagai macam penjuru. Bahkan dari Indonesia sendiri ada 100 lebih varietas. Bangka sendiri ada 40 varietas. Ini luar biasa. Semoga menjadi cikal bakal berdirinya lembaga perdurian Nusantara lah, dinaungi oleh pemerintah dan dinas pertanian ini untuk memajukan durian kita ya. Harus kita dukung, jangan cuma dimakan aja, kita dukung. Kita beli ya, kita beli dari hasil kebunnya Mas Dok ini. Kita rame-rame beli. Kenapa? Kita Mas Dok perlu biaya untuk menghidupi ini agar kelestarian durian Nusantara juga makin bersinar ya, tidak punah. Karena di era-era dulu ada durian bokor, ada durian Petruk, Sitokong, hilang dari peredaran itu ya. 10 tahun yang lalu mungkin pernah dengar, cuma kita nggak pernah makan. Itu yang sangat menyakitkan hati. Bahkan Oce yang baru datang beberapa tahun yang lalu lebih gampang ditemui. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ayo kita serbu. Ini coba. Gantian Om. Ini kan. Wah, makan durian di tempatnya Mas Dok ini luar biasa. Nanti mungkin akan dikembangkan di sungai-sungai sebelah ini. Ya, di sini kan dikelilingi sungai, mungkin akan dibangun gazebo untuk makan durian. Ini keren sekali. Ide seperti ini juga luar biasa karena duriannya aja udah macem-macem. Ada dari Malaysia, ada dari Thailand, dari Indonesia sendiri. Keren. Ini mana yang harus diincipi dulu nih Mas Dok? Kayaknya dari sini. Ini dulu ya. Oke, kita dari Indonesia, dari Jawa Timur. Kita intip. Ini anggap aja setik. Ya, kita iris. Nah, ini Ketebalan. Nih tebel banget. Masih belum tembus nih Bang. Masih Mas. Wih, gila. 3 cm, Bos. Durian tertebal di dunia ini. Ya. Rasanya kayak Bisa kelihatan. ini saya rasa ini harus dikembangkan di banyak di Thailand ya. Orang Thailand suka banget model gini, Mas. Ini keren banget. Kita harus rame-rame branding ke Thailand, kita harus ekspor ke sana. Durian montong kita bawa ke sini, kita ekspor ini, rindu. Kayaknya mantep banget nih Mas Viko. Gimana? Setuju? Boleh dicoba.
gantian kan? Gantian ya. Ya. Masa kita terus yang Nah. impor? Nah, kita selama ini impor, dan ini keren banget untuk orang-orang Thailand yang suka banget durian-durian yang tidak lumer seperti ini. Kalau kita kan masih area Melayu, sukanya yang lumer-lumer. Kita coba lagi ini Emdur, hasil persilangan juga di Mardi, badan peneliti di Malaysia. Manis, manis. Tapi mungkin karena efek musim hujan kali ya. Ini buah keberapa untuk? Buah kedua. Kedua, Buah ya. kedua. Kalau ini buahnya banyak, Mas. Itu banyak. Masih banyak ya? Masih itu. Dan paling produktif itu ya? Wih, luar biasa. Kalau di sini dijual harga berapa, Mas? Sementara sih nggak dijual. Oh, belum dijual. Belum. Karena kan belum perform. Oh, gitu ya. Kalau yang udah dijual di sini yang Paling Puang Mani bisa. Hmm. Ikan mas. Kanjau. Nah, Nokir. yang disebutkan tadi semua asalnya dari luar. Oh, gitu. Tuh, jadi betapa Ripto, mem- Ripto bisa. Ah, Ripto, ya. Ripto ya. Untung ada Oke, Ripto. ada catatannya berarti. Ripto Jadi- ada yang. Jadi ternyata setelah kita lihat rata-rata yang bisa perform itu adalah yang sudah lama dibudidayakan. Nah, itu dia. Nah, Berarti jadi kalau kesimpulannya kalau yang baru-baru ini agak-agak sulit, Mbak. masih tanda tanya. Masih tanda Ada tanya, resiko di situ yang ya orang kalau mau tanam harus mau berpikir menghitung resikonya, bisa perform bisa tidak. Makanya perlu diadakan uji lokasi gitu, Bang. Ya. Siapa sih yang sebenarnya punya kewajiban melakukan itu, Bang? Jelas bukan beliau ini sebenarnya, tapi beliau hanya mau dengan sukarela membiarkan spot yang bisa ditanami musangking dan oci untuk mencoba bagi durian Nusantara dan luar negeri ini. Itu dia. Ini Itu- menjadi uji coba, Bang, ya Iya. di sini ya. Jadi merelakan kemungkinan keuntungan itu untuk Ya. Kalau Oci ini harusnya udah dapat ah, 10 juta, 20 juta per pohon. Ini buah cuma satu. Ya. Karena nggak buah. Nah, ini loh yang menjadi hal yang berat dilakukan, makanya mereka nggak mau melakukan dari pemerintah kayaknya. Ya, pengorbanan yang luar biasa sih kita beruntung ada tempat ini di Malang pula, di Malang, dan ini deket banget. dekat dari kota. 1 jam dari kota Malang, kita jalan-jalan ke Tajinan arah selatan. Nanti mampir di Kalimeri, kebun durian Kalimeri, Mas ya, Mas Rudi ya. Kebun durian Kalimeri. Cuma ini perlu dibikinkan tempat-tempat duduk nih, Mas Bang. Biar asik. Siap. Nah, nanti deket kali, sungai, menikmati suasana alam yang asik dan gemericik air, makan durian, luar biasa. Salah satu destinasi yang harus segera diwujudkan. Karena tidak banyak tempat wisata yang memiliki settingan alam yang luar biasa, menurut saya sempurna sebenarnya. Dekat sungai untuk makan. Keren. Ayo Mas Dokter, kita incipi. Kita incipi bareng-bareng. Kalau mau rindu dulu boleh, kalau mau boleh. Mau petan boleh. Ayo Bang, matikan aja kameranya Bang, nanti Oke, penonton kita gini, mulai Bang. ya. Oke, kita Kasihan mulai. penonton. Coba. Oke, kita mulai. Selamat sore. Wih, ada yang jatuh. Wah, baru jatuh nih. Aku dapat satu Bang Piko. Puang mani. Ya nih telur boyo. Wah, lumayan. Sangat produktif dan menarik isinya juga. Laku ini guys, Berapa kira-kira di sini Bang Piko? 150 150 per kilo ya? per kilo. Itu Wow, kebun. di kebun ya? Jadi konsumen bisa lebih dari Wow, mantap ini. laris dan produktif. Nah, Dan rasanya nggak mengecewakan ya? silakan. Dan ini saya bilang tuh tadi sudah 2 musim. Dua 3 musim. sekarang Dan terus-terusan. dibeli. Wih, ini pohonnya nih. Wih, ini nih ga ada 2 pohon. Sayang hujan, kita harus mengiup. Lari. Kita nggak jodoh kalau ngonten hujan terus. Nih.
Bang Piko ngapain? Mau Noel durian. Lu. Durian dia toel-toel. Durian apa nih, Bang? Durian M-Dur 88. Wih. Hasil silangan Mardi Malaysia. Wih, keren ya. Pertama buah di sini deh, di Jawa Timur deh. Wow, keren ya. Iya. Ini buahnya banyak, bunganya lebih banyak lagi. Wih. Jadi di luar soal buah dia ada potensi buat penyerbu. Wah, Ini keren. saya Tanam ini buat penyerbu. Boleh tanam ya, kayak gini ya. Kita coba katanya yang punya ini ada yang goyang-goyang. Karena ini tadi enak. Enak ya. Iya. Wah, Bener. jatuh. Keren. Tinggal sentuh ini, panen durian tinggal sentuh ya. Jadi ini salah satu induknya adalah D24. Jadi enak kan. Ini lokasinya di mana sih, Bang? Kok bisa petik-petik durian gini? Nah, ini di Malang, guys. Di Malang. Malang. Wow. Ini Dokter Arif ini spesialis kolektor durian. Wow, Jadi, keren. semua varietas yang bisa teman-teman sebut di sini ada. Kirain ini di Malaysia, di Penang, Bang. Ini. Jadi ini destinasi kedua kita selain Pinang kalau mau nyoba berbagai durian ya. Oke. Tahun depan kita kesini lagi nggak, Bang? Pasti. Insya Allah kita kesini lagi. Oke. Ini Wah. Setiap tahun setiap musim durian. Wow. Keren. Fresh dari pohon M-Dur 88. Tapi mahal nggak, Bang, di sini, Bang? Enggak. Ini sangat standar harganya, wajar ya. Karena beliaunya memang pencinta durian. Oke. Senang kalau bisa ada teman makan durian itu. Nah, ini. Oke, ini. Wow. Ini di sini juga ada musangking, duri hitam, dan banyak lagi koleksi. 170 varietas. Salah satunya adalah M-Dur 88. Oke, guys, jalan-jalan di kebun durian, dapat durian tinggal ngambil, bayar, makan. Keren sekali. Ini salah satu lokasi yang ada di Malang, di Kecamatan Tajinan, Malang ya, Jawa Timur. Banyak varietas di sini, ada kurang lebih 170 varietas. Ada 40 varietas lokal dari Bangka, yang lain dari Thailand, Malaysia, dan kota lain ya. Ini udah kebetulan di akhir penghujung ya, di penghujung musim. Tapi masih ada yang berbunga. Jadi mungkin 3-4 bulan lagi sudah panen lagi. Ini salah satu favorit yang banyak diminati orang adalah bawor atau cani dari Thailand ya. Nih. Wow. Mantap, ini buahnya besar-besar. Cani. Ini adalah oci. Favorit banyak penggemar dan penggila durian. Ini ada yang berbunga, ada yang siap panen. Wih, mantap sekali guys. Nih. Ya, jadi berkebun durian sangat asik. Apalagi sudah panen. Yang masih belum panen, tetap semangat merawat sampai panen, karena berkebun durian itu luar biasa, biayanya mahal, harus tetap semangat dan dirawat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.